memberikan pengalaman-pengalaman mengenai tinta art paper, keunggulannya ataupun plus minusnya. Tinta art paper sendiri itu kan berbasis minyak ya, beda dengan tinta original bawaannya printer Epson, terutama printer Epson ya, diprioritaskan art paper ini diperuntukkan untuk Epson ya. Kalau printer yang lain kita kurang memahami, karena di percetakan saya sendiri selalu menggunakan tinta art paper dan tinta pigmen. Ada yang beberapa kemarin pengalaman saya menggunakan tinta art paper, hasil warnanya kurang jreng, terlalu ngedop atau puyeh ya bahasanya ya. Nah, di situ ada beberapa settingan yang harus diperhatikan untuk pengaturan proof warnanya RGB dan CMYK. Kita ikuti ya proses settingan dengan menggunakan Epson atau printer Epson dengan menggunakan tinta art paper. Hasilnya serasa memakai toner atau mesin laser. Penasaran ya? Oke, kita ikuti selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Sultan Printing ya. Apa kabar? Semoga kabar baik teman-teman semua. Tentunya teman-teman di dunia percetakan ya. Apa kabar para pemula? Apakah sudah memulai usahanya yang ingin bercita-cita atau mengawali usaha dengan usaha percetakan? Semoga selalu sukses dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Teman-teman, alhamdulillah ya, pada saat ini sudah kita memasuki tanggal 7 bulan Januari di tahun Januari 2026. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi berkah ya, mengenai tinta art paper ya. Pada saat atau video yang sebelum-sebelumnya mungkin saya pernah bercerita bahwa berbagi pengalaman saya semenjak awal usaha buka percetakan itu saya selalu menggunakan tinta art paper dan jarang sekali menggunakan tinta ori, karena setiap pembelian satu unit printer Epson yang kelas rumahan itu saya selalu menggunakan atau mengisi tinta art paper. Tinta originalnya itu jarang saya pakai. Jadi sebelum diisi dari toko atau dari saya isi sendiri dengan menggunakan tinta art paper. Bagi saya ya pribadi, untuk kelebihannya itu akan mudah operasionalnya, dalam artian kita mau cetak apa saja bisa, tinta original pun bisa, tapi kita mau membicarakan tinta art paper. Tinta art paper sendiri banyak keunggulan karena di sini kan basisnya minyak. Keawetannya sangat awet teman-teman. Kita bisa mengeprint menggunakan kertas art paper, stiker bontak, ataupun kertas-kertas yang lain. Jadi menggunakan bahan-bahan yang bebas lah istilahnya, lebih luas. Apalagi kita pada saat itu ada job atau pembikinan ID card ya, kartu ID card. Kalau menggunakan tinta art paper itu akan lebih lama, lebih awet dan hasilnya jreng. Ada beberapa yang awal-awal itu saya menggunakan tinta art paper tapi hasilnya puyeh, kurang jreng. Nah, dari sini saya menemukan atau memberikan pengalaman-pengalaman saya tentang settingan pada saat outputnya, pada saat di printernya, pada saat ngeprintnya menggunakan settingan-settingan tertentu.
Kalau kita menggunakan settingan otomatis dari printernya kemungkinan hasilnya kurang jreng lah, kurang pekat. Itu pun nanti settingannya tergantung dari seri printernya. Di sini saya menggunakan printer Epson L31110. Jadi ada beberapa settingan yang saya khususkan karena menggunakan tinta art paper hasilnya kurang lebih serasa menggunakan laser. Nah, beberapa metode atau settingan tersebut nanti akan saya tampilkan di video ini ya. Kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi tantangan. Nah, inilah menggunakan tinta art paper itu ya banyak plus minusnya, tantangannya. Karena saya di sini alhamdulillah produksinya setiap hari, ngeprintnya setiap hari, hampir setiap hari beberapa lembar dan alhamdulillah. Karena memang ada banyak beberapa teman yang bilang, wah tinta art paper sulit karena memang basisnya minyak maka akan cepat buntu headnya. Ya bisa jadi kalau memang jarang digunakan, bahkan seminggu sekali baru ngeprint, nah itu rentan untuk headnya buntu. Karena di tinta art paper sendiri karakternya sangat kental, ataupun begitu kena udara ataupun kena panas cepat kering. Nah, maka dari itu saya semenjak beli printer itu jarang saya off kan. Jadi printer terus on. Mulai pertama beli sampai rusak lah istilahnya gitu. Di sini karena apa? Pengalaman saya hidupkan terus dengan menggunakan tinta art paper. Di softwarenya sendiri ada cleaning otomatis. Jadi beberapa saat atau beberapa jam itu printer itu akan ngelining sendiri secara otomatis kalau kita tidak matikan printer itu. Nah, dari situ saya manfaatkan supaya nanti wipernya ke head itu membersihkan headnya. Jadi alhamdulillah bisa bertahan lah sesuai dengan kapasitas atau spek printer tersebut. Makanya kan setiap printer ada spek, tetap setiap alat memiliki batas-batas kemampuan, memiliki jumlah produksi maksimalnya. Jadi kita tidak bisa untuk mempertahankan printer awet terus, tahan lama dan segala macam, itu tidak bisa, karena itu memang teknologi yang sudah disetting dari pabrik, bisa menyesuaikan kapasitas mesin printer tersebut. Untuk settingannya sendiri nanti akan saya review ya. Jadi beberapa pengalaman yang menggunakan tinta art paper itu saya akui pribadi saya sudah memakai tinta art paper itu semenjak awal dari buka percetakan sampai sekarang. Jadi beberapa tinta yang saya gunakan itu sesuai untuk kebutuhan di tempat cetak, terutama di tempat ini. Biasanya kebanyakan itu untuk label stiker ataupun ID card. Bahkan bahannya itu pakai stiker bontak, bukan stiker yang biasa, stiker glossy biasa. Kita menggunakan bahan bontak dan stiker transparan. Jadi kita sangat membutuhkan sekali dengan jenis tinta art paper tersebut. Untuk kelebihannya itu tadi, kuat dan tahan lama, tidak mudah pudar walaupun terpapar sinar matahari. Terus kelemahannya kalau jarang dipakai maka proses buntunya head itu lebih rentan. Untuk bahan yang lain yang model kertas print ya, kayak kertas foto segala macam, itu kan bisa kita menggunakan tinta art paper juga. Jadi kita lebih memaksimalkan atau lebih memanfaatkan fitur-fitur yang ada atau spek-spek yang ada dalam kelebihan atau keunggulan tinta art paper tersebut. Oke teman-teman, kita kalibrasi ya dari Corel dulu ya. Kita bikinkan kotak dulu untuk proof warnanya. Di sini menggunakan black ya, hitam. Dari kotak hitam kita kasih warna, kita rubah ke RGB. Nah, kita kita RGB paling mentok ya, paling ujung pojok 100 untuk RGB-nya. Untuk yang berikutnya kita bikin proof warna yellow.
kita menggunakan RGB nya juga. Setelah yellow kita pakai magenta. Setelah itu kita pakai warna biru. Biru CMYK ya. Kemudian kita group, headline kita hilangkan supaya nanti hanya warna saja yang tampil. Kita kasih tanda dulu untuk settingan auto dari printer ya. Selanjutnya kita drag. Kemudian kita print. Saya menggunakan Epson L3110. Kita setting hanya di dokumen size-nya menggunakan 4. Untuk plain papernya kita standarkan aja, karena kita proof warna menggunakan kertas bahan HVS. Kita print preview. Selanjutnya kita print. Untuk yang kedua, kita copy ya file yang awal tadi, yang settingan untuk kalibrasi warna, kita copy sebagai penanda saja ya, supaya nanti kita bisa memindahkan settingan auto ataupun custom. Kita menggunakan settingan custom RGB pada software printer Epson L3110. Kita seperti biasa ya, ke pengaturan dari maintenance kita more option ya. Di sini kebetulan saya sudah bikin presetnya, saya simpan nanti presetnya. Kita menggunakan color contrast ya, Adobe RGB, gamma kita 2,2. Untuk brightness-nya min 5 ya. Untuk kontras 5, saturation 0, density-nya 0 juga. Untuk horizontal vertikal saya menggunakan min 16, min 15. Nanti teman-teman menyesuaikan saja apa kebutuhannya, terus jenis filenya, pencahayaannya nanti bisa di custom lagi menyesuaikan file yang akan di print. Jadi custom itu bisa tidak settingan pakem ya, bisa merubah-merubah sesuai dengan kapasitas. Nanti masalah hasil kita cek dulu dari printer yang sering kita gunakan, kita akan memahami karakter printer tersebut dan karakter tinta tersebut. Ya, inilah ya teman-teman hasil proof warna ya. Kita pertama setting auto print ya, maksudnya settingan auto dari software printernya sendiri, yaitu printer Epson L3110. Untuk yang kedua kita setting custom, karena kita menggunakan tinta Epson atau art paper ya, kita tidak menggunakan tinta original, kita menggunakan tinta art paper. Jadi ada khusus settingan supaya nanti hasilnya tidak puyeh atau apa istilahnya, ngabut ya. Untuk hasilnya ini yang atas menggunakan settingan auto dari printer, yang bawah settingan custom menyesuaikan dengan keperluan atau kapasitas cetakan kita nantinya. Dari situ kita bisa memaksimalkan ketebalan, terutama ketebalan warna, walaupun file yang kita print sama dengan proof warna CMYK nya sama, tapi dengan kita setting custom hasilnya akan lebih maksimal dan beda.
karena kita harus setting ya, karena memang tinta art paper bukan bawaan dari Epson ya. Kalau yang bawa original tanpa nyeting pun hasilnya akan seperti ini, karena kita kebutuhannya cetak ID card, untuk stiker, glossy, untuk semi produksi ya dengan jenis art paper, maka kita harus setting custom ya supaya nanti hasilnya maksimal. Kelemahan dan kekurangannya pasti ada, setiap produk itu ada, tergantung kita nanti pasarnya di mana. Kita pasarnya hanya sekedar cetak kertas atau fotokopi tinta original, tidak masalah. Kalau pasarnya menggunakan bahan label, menggunakan bahan stiker promo, stiker vinyl, ya kita harus menyesuaikan juga kebutuhan kita apa. Jadi tidak harus menggunakan tinta art paper, tergantung teman-teman masing-masing di percetakan itu apa yang sering dibutuhkan. Alhamdulillah di tempat ini kebanyakan label dan hampir repeat order, semua label dari produk makanan, jajanan dan segala macam itu saya selalu menggunakan tinta art paper. Ataupun kalau produksinya banyak sampai ribuan lembar atau puluhan ribu lembar, saya menggunakan metode yang offset. Jadi setiap keperluan itu ada kapasitasnya. Kalau hanya sekedar 2-3 lembar saya menggunakan art paper. Ini teman-teman ya, ini saya menggunakan settingan bawaannya Epson ya, dengan bahan stiker bontak Camel F4, menggunakan tinta art paper. Ini warna settingan auto ya, dari printernya saya menggunakan premium glossy. Saya standar, saya kalau di hack mungkin kalau tinta jenis art paper akan lama keringnya karena menggunakan bahan bontak ya. Dan ini settingan menggunakan custom, hasilnya beda teman-teman, bisa dicek ya. Ini file yang sama persis, ukuran persis, warnanya juga sama, tapi beda pada saat output dengan menggunakan settingan custom. Di monitor, layar monitor ini hijaunya kurang lebih seperti ini, plek ketiplek katanya. Setelah menggunakan di print dengan auto yang settingan tanpa setting ya, auto pada printer, hasilnya seperti ini, akan puyeh. Cukup sampai di sini dulu ya. Kalau video ini bermanfaat, dukung, like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Untuk teman-teman para pemula, tetap semangat ya. Kita harus berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan jangan lupa tetap belajar supaya nanti kita bisa meningkatkan kinerja kita. Jadi tidak stay di situ aja teman-teman. Baiklah, saya akhiri dulu video ini. Salam semangat terus, salam berjuang, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.